Perkenalkan, nama saya Derek Christian Rembat dengan NIM 24704039 Prodi IKM. Yang pertama, ontologi. Definisi ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan, dan kategori-kategori dasar dari segala sesuatu yang ada. Contoh dari ontologi adalah apakah hanya benda-benda konkret seperti kursi yang nyata, ataukah konsep abstrak seperti keadilan juga memiliki eksistensi. Yang kedua, eksistensi. Definisi eksistensi ini adalah keadaan atau fakta bahwa sesuatu ada baik secara fisik maupun non fisik. Contoh dari eksistensi adalah sebuah pohon memiliki eksistensi fisik, sementara emosi seperti kebahagiaan memiliki eksistensi non fisik. Yang ketiga itu substansi. Definisi substansi adalah inti atau esensi dari suatu entitas yang membuatnya dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada hal yang lain. Contoh, dalam filsafat Aristotelian, tubuh manusia dianggap substansi karena ia memiliki keberadaan mandiri. Yang keempat itu aksiden. Definisi aksiden adalah sifat atau karakteristik yang melekat pada sesuatu tetapi menentukan eksistensi atau hakikatnya. Contoh, rambut hitam adalah aksiden bagi manusia. Jika warna berubah, orang tersebut tetaplah orang yang sama. Yang kelima itu esensi. Definisi esensi adalah sifat atau hakikat fundamental yang menentukan identitas suatu entitas. Tanpa esensi tersebut, entitas tersebut tidak akan menjadi dirinya sendiri. Contoh, esensi api adalah membakar dan menghasilkan panas. Jika api tidak lagi membakar, maka ia kehilangan hakikatnya sebagai api. Yang keenam, materialisme. Definisi materialisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya bersifat material dan semua fenomena termasuk pikiran dan kesadaran dapat dijelaskan secara fisik. Contoh, seorang materialis akan mengatakan bahwa kesadaran hanyalah hasil dari aktivitas neuron di otak. Yang ketujuh, idealisme. Definisi idealisme adalah pandangan bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual dan benda-benda fisik bergantung pada pikiran atau eksis. Contoh, menurut George Berkeley, objek seperti meja hanya ada sejauh ini dipersepsikan oleh seseorang. Yang kedelapan, dualisme. Definisi dualisme adalah pandangan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu materi dan pikiran. Contoh, Rene Descartes berpendapat bahwa pikiran non-materi dan tubuh adalah materi. Ada dua entitas yang berbeda tetapi saling mempengaruhi. Yang kesembilan, monisme. Definisi monisme adalah pandangan bahwa seluruh realitas dapat direduksi menjadi satu substansi dasar, entah materi atau pikiran. Contoh, seorang monis materialis percaya bahwa hanya materi yang benar-benar ada, sedangkan kesadaran hanyalah produk sampingan dari proses fisik. Yang ke-10, realitas fisik. Definisi realitas fisik adalah segala sesuatu yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan melalui panca indera dan berada di dunia material. Contoh, benda-benda seperti gunung, air, atau organisme hidup termasuk dalam realitas fisik. Yang ke-11, realitas metafisik. Definisi metafisik
adalah aspek dari keberadaan yang melampaui dunia fisik dan tidak dapat diukur atau dirasakan secara langsung. Ini mencakup konsep-konsep abstrak dan spiritual. Contoh, ide tentang keadilan atau Tuhan berada di ranah metafisik karena tidak bisa diamati atau diukur secara luas atau langsung. Yang berikut aksiologi. Definisi aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai baik, nilai moral maupun nilai estetis, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh, aksiologi membahas pertanyaan seperti apa yang membuat tindakan tertentu dianggap baik atau mengapa beberapa karya seni dianggap indah. Yang kedua, nilai moral. Definisi nilai moral adalah prinsip atau standar yang membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk dalam tindakan manusia. Contoh, kejujuran dan empati adalah contoh nilai moral yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai estetis. Definisi estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan dan kualitas estetika suatu objek atau karya. Contoh, sebuah patung dengan bentuk yang proporsional dan ekspresif mendalam dapat dinilai memiliki nilai estetis tinggi. Yang keempat, etika. Definisi etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip dan konsep yang menentukan tindakan yang baik, yang benar dan baik dalam kehidupan manusia. Contoh, etika mengajukan pertanyaan apakah berbohong demi kebaikan itu salah. 5. Etika normatif. Definisi etika normatif adalah cabang etika yang berusaha menetapkan prinsip-prinsip moral universal yang dapat menjadi pedoman perilaku. Contoh, prinsip jangan mencuri adalah contoh dari aturan etika normatif. Yang keenam, etika terapan. Definisi etika terapan adalah penerapan teori untuk menyelesaikan masalah konkret dalam suatu bidang tertentu seperti bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Contoh, dalam etika medis, pertanyaan tentang legalitas dan moralitas euthanasia merupakan masalah etika terapan. Yang ketujuh, metaetika. Definisi metaetika adalah cabang yang mempelajari tentang hakikat dan makna dari konsep moral seperti baik dan benar. Contoh, metaetika mencoba menjawab pertanyaan seperti apa nilai moral bersifat objektif atau hanya produk budaya. Yang kedelapan, utilitarianisme. Definisi utilitarisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan besar bagi sebanyak mungkin orang. Contoh, dalam utilitarisme memutuskan untuk membangun taman umum alih-alih gedung komersial dianggap lebih baik karena manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak orang. Kesembilan, deontologi. Definisi deontologi adalah teori etika yang menekankan kewajiban dan aturan moral sebagian dasar tindakan terlepas dari konsekuensi. Contoh, menurut deontologi tidak boleh berbohong dalam keadaan apapun, bahkan jika kebohongan itu bisa menyelamatkan nyawa. Yang ke-10, kebijakan. Definisi kebijakan adalah serangkaian aturan, prinsip, atau keputusan yang diterapkan oleh lembaga atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, kebijakan tentang larangan merokok di tempat umum bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Yang ke-11, estetika. Definisi estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang seni, keindahan, dan bagaimana manusia mengalami dan mengevaluasi aspek-aspek estetis. Yang berikut, logika.
Definisi logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dengan cara menarik kesimpulan dengan tepat. Logika membantu membedakan argumen valid dari yang tidak valid. Contoh, jika semua manusia adalah makhluk hidup dan Socrates adalah manusia, maka Socrates adalah makhluk hidup. Yang kedua, penalaran deduktif. Definisi penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan khusus dari premis-premis umum yang sudah diketahui atau dianggap benar. Contoh, premis semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Premis lumba-lumba adalah mamalia. Kesimpulan, lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, penalaran induktif. Definisi penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan umum berdasarkan sejumlah pengamatan atau bukti spesifik. Kesimpulan induktif berdasarkan probabilistik. Contoh, setelah melihat banyak angsa berwarna putih, Anda menyimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih, meski mungkin ada angsa berwarna hitam. 4. Premis. Definisi premis adalah pernyataan atau proposi yang digunakan sebagai alat dasar untuk menarik kesimpulan dalam suatu argumen. Contoh, premis, sebuah buah apel berwarna merah. Premis, ini adalah sebuah apel. Kesimpulan, maka buah ini berwarna merah. Kesimpulan yang berikut, yang kelima, kesimpulan. Definisi kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang dihasilkan dari premis-premis dalam satu argumen. Contoh, kesimpulan karena semua siswa harus hadir dan Andi adalah siswa, maka Andi harus hadir. Yang keenam, validasi. Definisi validasi adalah proses memastikan bahwa argumen mengikuti struktur logis yang benar, di mana kesimpulan logis berasal dari premis-premis yang diberikan. Contoh, jika sebuah argumen deduktif valid, maka jika premis-premis benar, kesimpulan pasti benar. Yang ketujuh, kesabaran. Definisi kesabaran adalah keadaan di mana suatu pernyataan sesuai dengan realitas atau fakta. Contoh, pernyataan bumi mengelilingi matahari adalah benar karena sesuai dengan fakta ilmiah. Yang ke-8, ad hominem. Definisi ad hominem adalah kesalahan logika di mana seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan, debat alih-alih argumen yang disampaikan. Contoh, kamu tidak mungkin benar karena kamu tidak berpendidikan. Ini mengabaikan argumen dan menyerang orangnya. Yang ke-9, strawman argumen. Definisi strawman argumen adalah kekeliruan logika di mana seorang memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh, A, kita harus mengurangi anggaran militer. B, jika kamu ingin negara ini tidak punya pertahanan sama sekali. Yang ke-10, false dikotomi palsu. Definisi false dikotomi adalah kesalahan logika di mana hanya dua pilihan ekstrim disajikan seolah-olah tidak ada alternatif. Contoh, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu menyerang negara. Yang ke-11, circular reasoning atau pelanggaran lingkar. Definisi circular reasoning ini adalah kesalahan logika di mana kesimpulan dianggap sebagai premis atau dalam argumen. Contoh, Alkitab adalah benar karena itu adalah firman Tuhan, dan kita tahu firman Tuhan karena Alkitab mengatakan demikian. 9. Silogisme.
Definisi silogisme adalah bentuk argumen logis dengan dua premis yang diikuti oleh kesimpulan. Contoh, premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulan, Socrates akan mati. Yang ke-13, logika predikat. Definisi logika predikat adalah cabang logika yang memperluas logika proporsional dengan memasukkan counter seperti semua atau beberapa, dan predikat atribut atau hubungan antar objek. Contoh, premis semua X adalah Y. Premis A adalah X. Kesimpulan, maka A adalah Y. Yang berikut, epistemologi. Definisi epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal-usul, batas, dan validasi. Contoh, diskusi tentang bagaimana kita bisa yakin bahwa sesuatu itu benar, termasuk epistemologi. Yang kedua, pengetahuan. Definisi informasi atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau pemikiran logis. Contoh, mengetahui bahwa air mendidih pada suhu 1000 derajat Celcius adalah bentuk pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, kebenaran. Definisi keselarasan antara suatu pernyataan dengan realitas atau fakta. Contoh, pernyataan matahari terbit dari timur adalah benar karena sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, justifikasi. Definisi alasan atau argumen yang mendukung suatu keyakinan atau pernyataan sehingga dianggap sah atau valid. Contoh, seorang bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dengan menghadirkan bukti alibi. Yang kelima, skeptisme. Definisi sikap meragukan atau mempertanyakan pengetahuan dan kebenaran. Contoh, seorang skeptis mungkin meragukan bahwa informasi dari berita online bisa dipercaya tanpa verifikasi. Yang keenam, rasionalisme. Definisi pandangan bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui pemikiran dan akal budi, bukan hanya pengalaman indera. Contoh, matematikawan menemukan kebenaran melalui logika dan pemikiran murni seperti di dalam teorema. Yang ketujuh, empirisme. Definisi pandangan bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Contoh, ilmuwan mengetahui hukum gravitasi dengan melakukan eksperimen dan observasi terhadap benda-benda jatuh. Yang kedelapan, a priori. Definisi pengetahuan atau kebenaran yang dapat diketahui tanpa pengalaman, hanya melalui pemikiran atau logika. Contoh, semua segitiga memiliki 3 sisi adalah kebenaran a priori. Yang kesembilan, a posteriori. Definisi pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan. Contoh, hujan turun hari ini adalah pengetahuan a priori karena diketahui melalui pengamatan langsung. Yang ke-10, pengetahuan objektif. Definisi pengetahuan yang dapat bebas dari biasanya atau perspektif individu dan bisa diverifikasi secara universal. Contoh, fakta bahwa air terdiri dari hidrogen dan oksigen adalah pengetahuan objektif. Yang ke-11, pengetahuan subjektif. Definisi pengetahuan atau keyakinan yang dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, atau perspektif individu.
Contoh es krim coklat adalah rasa yang paling enak. Adalah pengetahuan subjektif karena tergantung pada selera pribadi. Terima kasih.